gue harus mewakili kebanyakan Gen Z, kayaknya Gen Z itu cuma lebih pengen dimengerti aja sih. Oh. Kayak, jangan ngomong-ngomong bisa nggak gitu. Kalau yang jelas, Jangan pressure gitu. Kalau yang jelas, Kan Gen Z itu kan paling gak bisa di pressure ya. Jadi kayak tolong jangan pressure kita. Time to spill the tea. Halo, welcome back to The Tea. It's time to spill the tea. Hari ini bareng gue, Jasmine, yang bakal temenin kalian di sini buat dengerin sampai akhir. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih, dan hari ini gue nggak sendirian, tapi bareng teman-teman gue di sini. Coba bisa sebutin dong. Ada gue, Bondan. Dan satu lagi, dan Oza. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, Oza sama Bondan tuh terlihat dari gen yang berbeda nggak sih? Generasi yang berbeda. Ada Kak Oza dan Bondan. Boleh dong kasih tahu nih, spill dikit. Kalian tuh dari gen apa sih? Karena kan kita udah makin banyak ya, makin kesini ngomongin Gen Z lah, baby boomer lah, milenial lah, dan lain-lain. Aku pengen tahu dong, kalau kalian nih di sini asn apa nih? Coba, mau siapa duluan nih? Kak Oza apa aku duluan? Dua. Coba ditebak nih. Kelihatannya aku apa nih? Kalau Gen X kah? Atau generator? Atau... pilihannya dari tahu ya. Baby boomer, bukan ya? Oh, tua banget. Tua banget. Tua banget, baby boomer. Enggak, bukan. Kalau Kak Oza bisa nggak tebak kira-kira? Kayaknya kamu gen kolonial banget deh. Muka-muka rempah-rempah kah? Muka-muka apa ini? Jadi sebenarnya apa sih Bondan? Karena kita udah biar makin deket nih. Jadi kalau aku sendiri kan aku kelahiran tahun 2000 sebelum Masehi ya. Agak jauh, pantas ya, nggak salah dong, baby boomer. Aku 2002, jadi jatuhnya ke Gen Z. Oke, Gen Z geng, siapa di sana yang Gen Z? Coba komen di bawah. Selanjutnya nih, Kak Oza. Kak Oza, kalau dari Bondan, menurut Bondan, Kak Oza tuh gen apa Bondan? Sebelum Gen Z apa sih? Gen Z, milenial. Enggak, sebelum Gen Z kan berarti di atasnya, bukan Sayang. Setelah Gen Z dong harusnya. sebelum dong. Kok kayak pengen banget sekolah ya? Nggak apa ya? Kalau udah sebelum Gen Z tuh udah tahu dong. Apa sih? Nggak, maksudnya kalau sebelum-sebelum kan bisa aja kayak boomer, Gen X. Gen X, Oke. Gen Y. Apa tuh, Kak Oza? Aku gen milenial. Oke, gen milenial ya. Siapa? Coba komen di bawah gen milenial nih. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya cuma gue doang ya. Coba dong, aku pengen tahu nih, kalau misalnya dari masing-masing perspektif generasi, kalau kalian ngelihat generasi kalian sendiri tuh gimana sih? Coba dari Kak Oza dulu. Gen milenial tuh identik dengan apa sih? Udah ngelahan apa sih ya? Berat banget nih. Apakah jauh itu? Enggak sih. Tahun ini enggak ya? Ini kayaknya karakteristik aku aja kali ya. Gen milenial tuh lebih cenderung ke open minded. Oh, Seberapa open minded sih? Open minded banget sampai yang kayak bener-bener yang harusnya nggak usah dipikirin malah kepikiran udah panjang banget. Oke, emang antara overthinking, planning sama itu terlalu mirip ya? Yes. Itu beda dia. tipis ya ternyata Salah ya. satunya itu. Oke, berarti emang yang kalau misalnya kita ngomongin gen milenial emang well planned banget ya, dan banget sih, dia tuh kayak step by step banget orangnya. Oke. Kalau misalnya dari Gen Z sendiri, menurut lo dan teman-teman lo nih yang Gen Z, memang kebetulan gue juga Gen Z ya guys. Cuma gue pengen tahu dong, kalau misalnya dari menurut lo nih perspektif lo, Gen Z itu gimana sih? Ini kayak gimana sih, maksudnya kayak kalau gue sebutin takutnya bakal jadi stereotype. Coba mending kita bertukar pikiran aja gimana? Oke, coba dimulai dari lo dulu. Kalau menurut gue Gen Z itu udah apa ya, kayak terbuka banget sama mental health. Sangat amat aware dengan mental health. Jadi jadi mungkin sebagian akan bilang itu kayak it's a good thing. Iya. Tapi mungkin dari milenial akan berbeda perspektif mungkin kalian. Nanti kita akan lebih lanjut lagi ya, ngulik lebih lanjut lagi nih. Kalau misalnya bedanya milenial sama Gen Z itu apa sih? Oke, kita lanjut lagi kali ya. Aku pengen tahu nih, kalau misalnya kalian berdua nih dari Gen Z atau Gen milenial pernah nggak sih nggak suka? Kalau tadi kan kalian udah perspektif dari masing-masing ya. Kalau misalnya Gen Z pernah nggak suka sama Gen milenial atau Gen milenial nggak suka sama Gen Z gitu? Paling yang lo nggak suka apa? Coba. Kayaknya ada ini ya. Ini aku banget nih. Iya. Kan sebagai kalau kan Kak Oza kan pernah udah duluan gitu loh, lahir duluan. Kan berarti pernah punya pengalaman gak suka sama Gen di bawahnya? Tua banget. Enggak dong, maksudnya kayak gitu. Maksudnya Bondan. Enggak, maksudnya kayak
Berarti kan tipikal Gen Z guys. emang kita denial ya teman-teman. Nggak, maksudnya kan kayak Banget. kalau milenial kan udah punya Gen Z yang udah mulai beranjak gede nih. Jadi ketahuan kan Oke. kenapa nggak sukanya gitu. Ya, coba dimulai deh dari Oh, Kauza. Kauza. Apa yang nggak suka sih Jadi, dari Gen Z? Ini aku cerita dikit kali ya. Boleh Boleh. banget Boleh kan? dong. Dikit banget kok. Jadi tuh sebelum aku kerja di DTA, itu ada pokoknya dia tuh Gen Z banget deh. Kayaknya seumuran kalian. Kamu umur berapa sih? 21. Satu mau Dia dua-duaan gitu kali ya. Dua-duaan. Mirip lah ya. Mirip banget. Pokoknya nih aku tuh atasannya dia. Terus dia tuh bawahnya aku otomatis kan. Jadi tuh aku pokoknya saat itu aku tuh sebagai marketing saat itu, bukan interior. Betul aku tuh anak interior banget guys. Gambar-gambar. Terus habis itu udah tuh pokoknya singkat cerita kita ketemu klien lah. Tapi sebelum itu atasan aku kayak apa ya, kayak briefingnya tuh beda nih sama aku sama si ini. Udah tuh abis itu pas udah kelar ngobrol sama klien segala macam, tiba-tiba aku dipanggil sama atasan aku. Enggak, sebelumnya itu dia. Pokoknya dia tuh kayak dimarahin abis-abisan. Oh, karena beda ya, beda Beda banget. Ya. Beda banget. Lalu Terus habis itu aku dipanggil sama dia, sama siapa atasan aku. Dimarahin juga dong gue, ya kan. Tapi tuh gue tipikal yang kayak ya udah dan gitu santai ya. banget. Dan kalau misalnya dimarahin ya, maaf ya Pak, saya salah segala macam gitu kan. Selesai. Case close Tapi ya. si orang ini, aku mau minta maaf sama dia karena sebenarnya nggak ada yang salah gitu loh. Jadi kayak ya udah ini miskom aja sebenarnya. Pas sudah ketemu aku sama si orang ini, si junior aku ini, aku bilang udah nggak usah diperpanjang dan nggak usah udahlah nggak usah diinin banget gitu. Terus tiba-tiba 3 hari setelahnya aku ketemu dia lagi, dia yang kayak pressure. Langsung overthinking Langsung kali overthinking ya. banget, langsung pressure, langsung kayak gue nggak mau kerjain apa-apa. Terus minggu depannya tau nggak apa? Dia resign. Dan ini true story banget ya. Ini tuh bukan satu orang doang. Ini tuh udah 3 kali pengalaman aku. Waduh. Ketemu orang itu. Berarti emang nggak relate sama yang tadi Bondan bilang ya, masalah mental health itu kali ya. Mungkin karena dia udah terlalu dipendem banget, jadinya kayak kena mentalnya gitu, ngerti nggak sih? Bener. Ya udah. Terus dia minta resign. Tapi dia tuh nggak minta resign yang kayak ya udah one month notice atau apa gitu, enggak. Dia langsung cabut kayak hilang aja oh gitu. my god, kayaknya memang ini case-nya banyak sih ya kalau misalnya Gen Z gitu. Tapi itu sampai yang seberantem itu nggak sih Kak? Atau ada cerita lain? Cekcok sama si orang ini. Iya. Sama yang dua sebelumnya sama juga berantem juga. Ini kayaknya yang lebih parah sih. Yang paling parah ya. Jadi memang lebih parah banget. Oke. Kalau Bondan sendiri nih gimana Bon? Pernah nggak sih nggak suka sama gen milenial kayak apaan sih terlalu ribet atau nggak kayak nyuruh-nyuruh mulu nggak ngertiin gue atau gimana? Coba deh Bon. Sebenarnya kalau dari perspektif gue sendiri ya, gue belum pernah kayak yang berantem gitu. Bener-bener berantem gitu nggak pernah. Cuman kalau nggak suka juga sebenarnya kan terlalu subjektif ya. Kalau gue ngomong nggak suka, pasti kan kayak mungkin ada satu oknum atau seorang. Oke. Dan itu juga so far belum ada yang gue nggak suka. Oke. Tapi menurut gue kayak pasti dari generasi ke generasi beda caranya. Iya, approach-nya beda. Benar banget. Pasti juga mereka akan nggak suka sama generasi di bawahnya. Contoh kayak misalkan boomers kan pasti nggak suka sama milenial kan. Ya. Karena ngerasa kayak, beda emang gapnya, gitu. Ada yang baru lagi ya. Saingan gue nih. Nah, itu juga terjadi ke dari Gen Z ke millennials gitu loh. Jadi mungkin banyak millennials yang gak suka sama Gen Z karena ya mereka juga pernah di posisi itu loh sama boomers. Jadi kayak pernah dikeselin terus dia juga merasa akhirnya kesel nih ada anak-anak baru yang dikit-dikit ribet gitu kali ya. Begitu? Bukan begitu? Iya benar. Bener banget ya? Bener banget. Oke. Jadi emang kesimpulannya tuh kalau menurut lo apa? Lebih komunikasi gak sih kalau kayak gitu? Enggak sih. Enggak juga? Lebih ke mungkin emang setiap ada generasi baru yang muncul, generasi sebelumnya pasti bakal tetap gak suka sih. Bagaimanapun baiknya generasi itu. Benar sih. Tapi menurut aku enggak sih. Komunikasi itu penting banget. Komunikasi itu penting. Jadi kalau misalnya lo ada apa-apa, lo tinggal cerita aja. Kan kita bisa tahu lo ngalamin apa aja. Benar. Nah, yang kasus aku itu, dia tuh sama sekali nggak ngomong. Nggak komunikasi. Tiba-tiba hilang gitu. Ya gue telepon gue marah-marah kayak, lo kemana? Gitu. Kalau itu emang salah sih. Emang dia salah teman-teman ya.
Guys, sorry stop ya guys. Bukan salah Gen Z tapi salah dia aja. Oke. Tapi ini udah 3 kali. Oh, berarti emang itu Gen Z enggak. dong. Berarti Gen Z yang 2 lainnya juga kalian salah ya? Nah, kalau Koza bilang berarti bisa kayak identik nggak sih? Itu dijadiin identik nggak sih? Kayak Gen Z identiknya kayak lari dari masalah. Bisa Gimana jadi itu ini berident- ya. Selain itu ada lagi nggak identiknya Gen Z? Kalau yang jelek-jelek udah, kalau yang baik-baiknya deh. Ada nggak sih? Kalau yang baik, aku tuh suka sama Gen Z itu karena dia tuh ngerti banget sosmed. Karena up to date Beneran ya, up tech to date savvy banget ya. ya. Tahu tren apapun. Jadi TikTok. TikTok, IG apapun itu. Jadi kalau misalnya aku kayak nanya tentang ini nih, kayak dia tuh udah ngerti gitu loh. Iya nggak sih? Oke. Bener. Oh, bener. Tapi enggak juga sih, kayak Enggak juga. mungkin karena Bener aku, tapi nggak juga tuh gimana? mungkin tuh? karena aku cowok kali ya, jadi enggak yang up to date banget sama tren, paling yang kayak suka doang diikutin. Tapi kalau yang Tapi tapi kan into kalau- discussion lah ya pasti. mungkin kayak tahu sedikit banyak aja, tapi enggak banyak tahu. Kalau menurut lo identiknya gen milenial atau gen Y itu apa? Ini kita ngomongin opposite-nya aja ya. Opposite Oke. dari yang tadi gue omongin kayak identiknya dari Gen Z. Ya. Kan kalau misalkan Gen Z itu identiknya kayak lembek banget. Nah, milenial nih menurut gue adalah salah satu generasi yang bisa ditempa sama generasi Oh, sebelumnya. kuat banget ya Kuat. mentalnya gitu ya. Salah satu yang kuat. Tapi keras gak sih, gue nanya? Kemana? Kayak kita keras gak sih untuk Cara penyampaiannya, cara kalian kerjanya kita gitu keras menurut lo. gak sih? Hitungannya kalau dibilang keras enggak, tapi slightly better daripada boomers gitu. Karena Kalau terlalu dulu jauh sebelum nggak ya jauh, kalau jauh. boomer? Iya. Karena kan kalau yang gue tahu juga gen boomer itu kan memang yang disiapkan setelah adanya perang kan ya. Iya, Jadi bener. kayak mereka harus gercep gitu kan. Sementara kalau milenial udah di tengah-tengah lah ya. milenial Bener di tengah, sih. betul. Tapi selain itu gue penasaran sih. Kalau dilihat dari muka nih, Ini salah satu pembahasan yang gue masuk ya teman-teman ya. makin aja deh. Nggak apa-apa lanjut. Sebenarnya nih, gue tuh pengen banget tahu kenapa sih kalau ngelihat Gen Z tuh mereka tuh lebih dewasa gitu kelihatan. Bukan dewasa ya, maksudnya agak ya mukanya agak lebih dewasa dibandingkan gen milenial gitu loh. Bahkan ada juga gen milenial yang dibilang kayak ini masih kayak anak Masih anak kecil, kecil. masih atau enggak kayak ini masih muda banget gitu. Menurut gimana tuh kayak gitu? Coba Kauza, menurut Kauza gitu. Percaya nggak sih kayak gitu atau enggak kayak Kayaknya- setuju? Aku nggak setuju banget sih. Nggak setuju banget. Enggak. Nggak pernah ngeliat Gen Z yang mukanya agak lebih kayak di atas umurnya. Mungkin kalau cewek iya, karena mungkin kalau tren sekarang tuh lebih ke makeup gitu. Oh, Gue nggak iya. tahu ya, Bener, makeup mungkin dan ya. suka kayak kan sekarang kan TikTok itu lagi yang kayak review makeup, Benar banget. Pakai yang mungkin mukanya lagi sensitif, jadi kayak Pengen coba coba-coba gitu ya, semuanya gitu loh. Jadi kayak mungkin jadi ngikutin gitu iya ya. gitu. Tapi kalau cowok aku nggak ngerti ya. Kamu umurnya 30 tahun ya? Wow, Kalau Nia bukan ya udah di-clarify ya Kayaknya kalau dari- Gen Z ya. zaman-zaman kerajaan Hindia Belanda gitu sih. Agak jauh Aduh. ya. Iya. Nggak, kalau misalkan dari perspektif aku sendiri sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama tadi Kak Oza omongin. Mungkin kalau buat yang cowok-cowok sama-sama aja sih kayaknya. Tapi kalau buat yang cewek-cewek mungkin iya, karena Kelihatan banget ya. karena Banget ya. cewek-cewek tuh dari kayak Gen Z tuh dari SMP itu udah mulai make up deh. Coba Iya, kalau bener-bener. kalau milenial gimana? Wah. Kayaknya untuk make up dari kuliah nggak sih? Iya, Atau bahkan kayak soalnya mager gitu. trennya itu kita makeup kayak gitu itu pas lagi kuliah mau pertengahan kuliah gitu. Dia kan? tuh kayak nggak begitu Benar-benar. ngerti tentang penampilan kali ya pas Hmm. lagi SMP, apalagi SMP gue tuh dulu kayak hitam banget anjir gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu kenal banget sama yang kayak makeup, Skincare. skincare kayak gitu tuh belum tahu banget. Jadi mungkin ya tahu-taunya sekarang. Mungkin gitu. karena ini juga kali ya sesuai banget sama yang Kauza tadi bilang kalau misalnya Gen Z itu lebih update sama sosial Update banget. media gitu. Terus kalau misalnya kan dari tadi kita udah ngomong ya, kalau balik lagi nih kalau misalnya update sosial media, terus habis itu mereka tuh ngeliatin tentang mental health, kan banyak banget ya isu-isu mental health gitu. Nah kalau misalnya Gen Z itu identik dengan drama dan lembeknya, kenapa menurut kalian nih, gimana caranya sih biar ngatasin hal-hal kayak gitu loh, biar nggak terlalu kayak identik kalau dari lo sendiri, biar nggak terstereotype gitu. Oh, biar nggak stereotype gitu Yoi. kayak kenapa sih Gen Z lembek banget? Menurut gue sebenarnya stereotype itu kan terbangun dari banyaknya orang gitu kan. Benar, kayak Kak Oza tadi ya, Iya, ada benar-benar case-nya ada kayak 3 ada yang tiga. benar-benar kayak lari dari masalah kayak gitu. Bener-bener. Menurut gue kayak banyak juga kok Gen Z yang kuat-kuat banget ngelewatin banyak tantangan Permasalahan hidup gitu. Nggak semua orang kayak Nggak semua orang ya. gitu sih sebenarnya, cuman kayak mungkin mereka tuh aware
jadinya mereka kayak kebanyakan kayaknya udah capek deh. Ntar dulu caw gitu, ngapain healing gitu. Coping mekanismenya gitu Iya, ya. Kayak coping dikit-dikit mekanismenya. healing gitu. Benar. Kalau misalnya gen milenial sendiri nih, dulu kan mungkin memang nggak mental health itu ya, maksudnya oh ya udahlah kita jalanin aja dulu saat kayak gitu. Tapi kalau misalnya stres, cara ngatasin stresnya tuh gimana? Kalau misalnya Gen Z kebiasaan kayak ya kita healing lah, staycation lah gitu. Kalau misalnya gen milenial sendiri tuh gimana sih? Aku nggak tahu kalau orang lain gimana. Kalau aku itu, orang tua aku itu keras dulu. Jadi, bener ya, kayak dari kan? generasinya, Dari generasi aku tuh keras orang tua aku. Jadi kalau misalnya kayak udah dilatih lah dari kecil gitu kan, kayak kamu tuh harus kuat gitu. Kamu tuh nggak boleh nangis, kamu tuh nggak boleh. Nangis tuh lembek gitu kali ya. Nangis tuh lembek kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya jelek juga ya orang tua kayak gitu ya. Cuman kalau dilihat-lihat sekarang tuh kayak ada positifnya juga. Jadi itu kita kalau misalnya kayak dimarahin sama atasan atau apa, itu tuh kita udah bisa ngatasinnya gitu. Jadi kita udah bisa kontrol lah emosi kita sendiri. I see. Kalau gitu nih, kita ngomongin dari kerjaannya tadi. Kayak lari dari masalah segala macam. Tapi ini ada one question yang menurut aku lucu banget sih. Aku penasaran banget nih, dari beda pandangan sangat amat unik sih menurut aku. Kalau dari gen milenial sendiri, kalau kakak lebih pilih kerjaan yang toxic tapi gajinya gede, kan pasti bakal ada under pressure tuh, anxiety lah dan lain-lain. Tapi kan karena mentalnya kuat gitu, pilih yang kayak gitu. Atau satu lagi, kerjaan happy tapi gajinya kecil gitu. Kalau gen milenial gimana? Karena kan makin dewasa, kalau kita ngomongin umur juga ya, berarti kan gen milenial nih udah harus mencangkup beberapa, misalnya kayak hidup sendiri, segala macam kan. Kalau Kauza sendiri gimana? Aku toxic tapi gaji gede. Gak apa-apa tuh. Banget. Itu real banget sih. Berarti emang apa-apa banget karena apa-apa. udah lo mau marahin gue ya, ayo ini gaji gue gede ya. Ini ada duitnya ya. Ini ada duitnya. Gue bisa healing kalau gue capek. Benar banget. Berarti Oke. sesuai ya sama yang tadi kita omongin. Kalau misalnya gen milenial tuh emang ya nggak apa-apa, bener-bener kayak nggak apa-apa, pressure aja karena memang mentalnya dia lebih kuat ya. Betul, rata-rata. betul. Kalau dari Bondan sendiri nih, as an Gen Z, kalau Gen Z sendiri kan lu pasti memang belum sampai kayak membiayai hidup sendiri ya, masih betul. sama orang tua gitu. Jadi mungkin gue nggak tahu nih, kalau misalnya lu mikirin gaji besar kecil kah, atau lebih mikirin mental gue sehat gitu. Atau gue harus yang kayak gue nggak mau capek, gue nggak mau stres gitu atau gimana kalau lo sendiri sih? Atau kayak gak apa-apa deh, yang penting gue bisa nongki gitu, nongkrong. Paham. Jadi kita balik lagi dulu nih ke backgroundnya. Bener banget. Gimana? Semua orang tentunya butuh duit banyak. Itu semua orang butuh banget. Setuju. Justru balik, relate ya. iya kan, bener kan? Semua orang tuh butuh duit. Balik lagi ke background gue kuliah di bisnis. Jadi gue harus berpikir secara bisnis. Oke, baik. Jadi gini, gue akan planning kerja beberapa tahun dengan tempat kerja toksik tapi gaji gede. Buat nabung, invest. Abis itu kalau gue udah kayak, wah udah kaya nih, caw abis gue caw, gue bakal kerja di tempat yang santai, yang penting ada duit, udah gitu aja. Sebenarnya gue udah ada backup money gitu lah. Bener-bener berarti kayak lu udah planning dulu berapa tahun. Kira-kira kalau misalnya lo kira-kira tuh bakal tahan berapa lama sih? Karena kan mental health tuh kadang tuh kita diomongan doang kan, tapi tetap aja nangis gitu di kamar mandi lah atau di mana. Kalau lu sendiri kira-kira berapa lama sih kayak maksimalnya? Buat kuat di kerjaan tersebut. Iya, kayak misalnya toxic banget tapi gajinya lumayan nih 2 digit gitu. Balik lagi teman-teman ya. Kalau tergantung gaji, kalau gajinya 20M sebulan udah cukup sih. Nah dong, yang masuk kakak aja ya. Bener. Langsung jadi komisaris kan? Enggak, tapi kalau misalkan kayak gaji sulit ya? 2 digit, 3 digit lah. 2 digit, 3 digit. Gue mungkin lepas. 3 tahun, 4 tahun oke lah. Tunggu, 3 digit? Agak susah ya? Enggak, maksudnya kalau misalkan nanti ini, bukan sekarang. Ini ngomongnya sekarang. Oh, sekarang. 2 digit. Perdebatan antara Gen Z dan Gen milenial. Oke, sorry. Ada contohnya langsung. Gue kayak Coba. Gen Z ngomongnya cepet sih. Nah, emang gak mau proses. Santai dong. Gimana? Bukan masalah nggak mau proses. Kita ini udah biasa hidup enak. Terus tiba-tiba kayak, ngapain Emang kerja? dunia itu enak. Waduh. Kita balik lagi ke masalah mental. Realistis, bener. Kalau menurut Bener lo sih. sendiri, Kalau buat realistis sih kayak
Tapi lo akan kuat kah? Maksudnya kayak, oh gue kuat nih bakal nih, nggak apa-apa deh 3 tahun gitu, tapi gue akan kuat ini. Kayak. Kuat gue. Kuat. 2 digit, 4 tahun, 5 tahun gue kuat. Oh. Nangis saya dikit. Kuat, tapi nangis dikit aja. Di kamar mandi. Iya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kan kalau makin Yang penting Gen Z kan- benefit nggak sih? bener banget. Jadi, dan yang aku suka juga kalau misalnya dari Gen Z, mungkin mereka udah nggak ini ya, udah stereotip kayak cowok tuh nggak boleh nangis kayak gitu-gitu nggak sih? Jadi kayak mau cowok mau cewek ya sama aja, nggak apa-apa, tetap nangis atau tetap emang ngeluh kayak gitu karena manusiawi. Bener nggak sih? Benar-benar. Bener banget. Kalau misalnya kita udah mau di penghujung nih guys, kalau misalnya dari Bondan sendiri as a Gen Z, pesannya nih buat kakak-kakak milenial, Kak Oza atau yang lu kenal lainnya deh, atau penonton-penonton di sini. Buat para milenial, coba tolong apa ya? Apa dong? Nih, Bingung sih. jujur Maksudnya dari kayak- hati yang paling dalam banget lo. Kalau gue harus mewakili kebanyakan Gen Z, kayaknya Gen Z itu cuma lebih pengen dimengerti aja sih. Oh. Kayak, jangan ngomong-ngomong mulu bisa nggak gitu? Kalau yang jelas, Jangan pressure gitu. kalau yang jelas, Kan gitu. Gen Z itu kan paling gak bisa di pressure ya. Jadi kayak tolong jangan pressure kita. Kalau buat harus mewakili ya, Emang mungkin kita itu. ngapain? Nge-pressure lo. Cara Apa sih? ngomongnya kah? Apa gimana sih? Menurut lo yang pengen dimengerti tuh gimana? Milenial cara ngomongnya harus lebih lembut atau kayak emang ya jangan kasih kerjaan gue banyak gitu. Oh, kalau itu gue nggak tahu. Gue nggak bisa mewakili semua. Gen Z, Kalau tapi dari kayak- lu, kalau dari gue jangan pressure aja sih. Gue nggak tahu sih kayak pressure tuh gimana ya. Cuman kayak kita ngeliat milenial aja, kayak udah bisa bikin saking gugupnya deh, saking gugupnya. Itu nggak kenapa? Karena sebelah gue udah milenial, gue pressure. Sebelah gue udah milenial. Under pressure banget sih. Gue Nggak. gak keras ya. Nggak. Tapi kayak menurut gue kayak Gen Z aja udah lihat milenial sama boomers tuh kayak ya Allah tertekan hidup gue gitu. Oh gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu sih. Jadi pesannya, konklusinya adalah jangan Jangan kasih pressure kita. pressure. Either itu cara ngomongnya, Iya, either itu. Kerjaan atau Balik lagi kalau kayak gitu mungkin lebih ke komunikasi kali ya. iya sih, mungkin balik lagi ke yang Kak Oza ngomong sih, komunikasi. Oke, kalau dari Kak Oza sendiri gimana? Pesannya deh buat Gen Z. Ada aku, di ruangan ini rame guys dan banyaknya Gen Z di sini. Hai. Nah, Banyak ya. iya benar banget. Jadi Jadi semua nih. Kak Oza di sini tuh yang benar-benar milenial di antara Gen Z. Boleh dong kasih pesan buat kita atau Gen Z yang di rumah yang nonton sekarang. Takut nih gue nih. Udah pressure kan? Udah pressure nih. Bye lo. Enggak. Apa ya pesannya ya? Ya balik lagi ya apa ya? Kuatin mental. Mental. Emang gimana ya? Gue pengen nanya sih sebenarnya. Oh, boleh. Bukan pesan sih. Gimana Emang tuh? kita tuh separah apa sih sampai lo tuh kayak Ngerasa terpressure. ngerasa pressure dan tiba-tiba kayak aduh mental gue nih ke ini banget. Terus kalau Apa sih? buat gue personally gue nggak peduli ya. Kayak ya udah, ini kan cuman ntar juga lewat gitu. Ya. Kalau buat Gen Z lain, kita nggak ada yang tahu nih. Kayak mungkin kayak ada yang punya background sesuatu jadi membuat dia Berat ya hidupnya Iya, berat ya. gitu ya. kena trigger dikit langsung kayak nggak bisa gue mau caw resign gitu. Kalau buat gue personally sih gue nggak peduli ya tentang pressure gitu. Tapi buat Gen Z lain takutnya kita nih kan harus waspada, kita harus prepare buat yang lainnya gitu biar sama-sama bikin nyaman Enak, gitu. nyaman. Benar. Mungkin pesannya itu ya komunikatif aja sih. Dan apa ya, kalau lo misalnya mau sukses mau kaya, lalu ikutin prosesnya dulu aja dan sabar sih menurut gue. Kayak ya udah sabar aja, mau gimana lagi, lo kan kerja sama orang, ya itu pressure lo gitu. Dan itu emang udah ketentuannya kayak gitu nggak sih? Jadi ya mau diapain lagi gitu. Jadi kayak lebih sabar, terima aja dulu, kita coba aja dulu. Kalau misalnya ada apa-apa baru dikomunikasi. Yes. Oke, aku mau bilang makasih banyak banget buat Bondan sebagai apa nih ya, perwakilan Gen Z di rumah dan juga Kak Oza sebagai perwakilan Gen Milenial. Guys, hari ini seru banget obrolannya, baik dari Gen Z ataupun dari Gen Milenial yang banyak banget kita bisa dapetin pelajarannya. Jadi jangan lupa buat like, comment, sama subscribe The Tea dan tungguin lagi konten-konten selanjutnya. Bye-bye!